Hai, ketemu lagi di Jalur Hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke, kali ini pertanyaan yang agak sedikit berat nih gitu ya. Kayaknya disampaikan oleh Sobat DHB yang lagi nyusun tugas akhir. Sobat DHB ini bicara bahwa kenapa sih, apa sih tips trik menghadapi sidang ujian, bagaimana juga kita mampu memahami karya kita atau tulisan kita, makalah kita gitu kan, agar kita tidak tegang, tidak bingung ketika menyampaikan paparannya gitu kan, atau kan ketika ditanya oleh dosen, pembimbing ataupun penguji. Oke, ini tips sederhana sih sebetulnya, ini dasarnya basically dari pengalaman pribadi sebetulnya. Jadi teman-teman yang lagi nyusun tugas akhir, atau misalnya berlaku juga buat teman-teman yang lagi buat tugas makalah kemudian presentasi, gimana sih caranya untuk kita menguasai materi itu. Kalau saya lihat sih tujuannya gitu ya, kata kuncinya dari sebuah tulisan atau karya atau makalah atau itu misalnya tugas akhir, itu kekuatannya ada di latar belakang, karena latar belakang itu merupakan pondasi dasar ataupun alasan kenapa kita mengambil tema itu, judul itu, atau bahasan itu gitu ya. Jadi kita harus sangat memahami latar belakang kenapa sih itu dilakukan, dan kemudian yang paling utama adalah kata kuncinya adalah satu masalah itu memang kita sangat tertarik dengan masalah yang kita akan ambil. Kemudian ya tadi kita harus sangat paham, kemudian juga sangat menguasai, bahkan kalau bisa kita sangat kaya dengan referensi ketika membuat sebuah latar belakang. Ketika kita mampu menguasai, memahami latar belakang di bagian awal gitu ya, kalau biasanya bab 1 gitu, kita akan mampu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian juga menganalisa datanya atau membuat konsepnya seperti apa untuk memecahkan masalah itu. Karena kalau kita mengetahui, menguasai masalahnya, pasti kita akan dengan tepat mencari jalan keluarnya. Banyak di antara kita gini, membuat latar belakang itu asal-asalan, main copy paste dari referensi-referensi yang lain. Kalau sekarang kan ngambil dari Mbah Google misalnya, kemudian masukkan, kita tidak tahu esensi runutan latar belakang itu seperti apa, sehingga ngambang ketika ditanya ini kemana, ini gimana, jadi bingung. Kenapa? Karena ide dasarnya itu ngambil dari ide orang lain. Jadi kalaupun misalnya males, step berikutnya cobain dulu deh, Sobat DHB yang lagi buat makalah, buat tugas akhir, kamu fokus deh di latar belakang, atau fokus deh di bab 1. Latar belakang kenapa sih kita ngambil judul itu, dan kita sangat tertarik dengan judul itu. Dan dipastikan kamu Sobat DHB akan bisa membuat tujuan, membuat manfaat, membuat konstruksi pemecahan masalah. Karena kita memahami banget nih masalahnya ini seperti ini, seluk-beluknya seperti ini, asalnya dari mana, kemudian dinamikanya seperti apa, hambatannya apa, itu ada di latar belakang. Sehingga kalau kamu menguasai latar belakang, kamu akan menguasai keseluruhan dari makalah ataupun karya ilmiah atau karya tulis gitu. Jadi karena ide dasarnya, kuncinya itu ada di latar belakang. Kalau konstruksinya nggak kuat, ataupun misalnya katakanlah seperti saya bilang bahwa latar belakang itu pondasinya nggak kuat, seindah apapun, sebagus apapun kajiannya, telaahannya gitu, konstruksi pemecahan masalahnya itu akan runtuh seperti rumah gitu ya. Kalau misalnya pondasinya nggak kuat, nanti dibangun ke atasnya bagus, furniturnya juga sangat bagus, itu akan runtuh ketika kena badai, kena angin gitu kan, kena hujan misalnya. Itulah kira-kira seperti itu. Dalam konstruksi berpikir juga
latar belakangnya haruslah kuat. Kalau bisa misalnya dibantuin nih, kita fair lah, kadang kan kita juga dibantuin sama temen, dibantuin juga sama kerabat atau kakak tingkat misalnya untuk membuat makalah atau membuat karya tulis. Minimal banget latar belakang, kamu berusaha sekuat tenaga, kamu yang ngerjain deh. Kamu yang mencari data, mencari referensi. Di bab 1 saja. Ketika bab 1 kamu menguasai, maka bab-bab selanjutnya itu akan terbuka dengan mudah. Ya, kalau misalnya membuat makalah ataupun proposal kegiatan termasuk juga. Proposal kegiatan, kekuatan idenya itu ada di latar belakang. Kalau latar belakangnya nggak kuat, maka tujuannya, konsep acaranya itu akan menjadi hambar. Jadi event apapun yang namanya kegiatan, proposal, pemecahan masalah gitu ya, dari mulai makalah, karya tulis ilmiah, tugas akhir, kemudian proposal kegiatan, kata kuncinya ada di latar belakang. Banyak pengalaman saya misalnya melihat yang buat latar belakang itu asal-asalan, gitu kan, idenya nggak muncul, kekuatan idenya nggak muncul di situ gitu ya. Jadi buat sobat-sobat DHB yang masih bingung harus gimana nih, kamu coba deh kuasai latar belakang, cari referensi yang kuat, dan insya Allah kamu bisa. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Omongin aja biar kamu plong. Dadah.